tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat mendukung. Maybe something about you makes me
Lestari Purwati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Lensa Pendidikan Pendidikan. hanya di Radar Madura TV. TV. Dan Tretan, hari ini roadshow kita masih di Kecamatan Propo dan sudah berada di SDN Bilaan. Dilihatlah senyum anak-anak siswa SDN Bilaan menyambut tim Lensa Pendidikan bersama Dewan Guru dan juga Korwil Cambidikbud serta Kepala Sekolah mengenalkan pada Tretan Radar Madura TV. Inilah dia potensi dan kondisi sekolah SDN Bilaan. dari SDN Bilaan. Salam Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. SDN Bilaan. SDN Bilaan, Kecamatan Propo, betul? Ini dengan Bapak Sidik. Nama lengkapnya Bapak Ramadan Sidik. Oke. Baik Bapak, ini apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang kondisi dari SDN Bilaan? Ini dalam keadaan sekarang pada PTS, bagi pembelajaran. PTS ya? Ya, dilihat di kelas, ini kelas 5. Oh ini kelas 5, kita ke kelas 5 dulu. Ya, kelas 5. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Karlina. Ini saat ini sedang PTS ya Ibu ya? Kalau Ibu sendiri guru kelas atau wali kelas ya? Wali kelas. Wali kelas semuanya. Ini kelasnya bagus sekali. Ini siapa yang mendekor? Emang dari sini sekarang. Oh, memang sebelumnya memang dari jumlah siswanya ada berapa di kelas ini Bu? Ada 11. Itu di belakang itu apa? Mading gitu. Memang belum diaplikasikan atau Belum. Iya. Belum. Kegiatan-kegiatan yang ada belum diletakkan di mading. Nah, nanti kalau sudah ada kegiatan, ini dalam barang mereka sekarang masih belum selesai. Maka ini total di kelas 6 yang disoal ada. Jadi masih proses ya? Iya. Belum diaplikasikan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya, setelah tadi kita dari kelas 5 ya Bapak. Ini selanjutnya saya pengen, saya ingin membahas ini. Itu adalah teras baca. Ya, terbaca. Kenapa teras baca ada di sini? Jadi ini Perpustakaannya di mana? perpustakaannya sekarang masih ditempatkan di bagian ruang guru karena tidak punya ruang guru. Nah, selain di kelas itu ada untuk baca, maka kita punya inspirasi untuk tidak baca waktu istirahat. Maka murid-murid biar tak terlalu ramai keluar, kita diletakkan dibuatkan kelas baca. Jadi karena tidak ada perpustakaan ya, perpustakaannya di Ya, di tempat di ruang guru. Jadi ini alternatifnya. Iya. Keren sekali kelas bacanya, cantik sekali ya, cantik sekali. Iya. Ini sejak kapan Bapak? Nah, karena saya sekarang ini masih kurang bulan, insya Allah ini saya punya inspirasi 3 bulan yang lalu. Di sini saya masih 6 bulan. Masih 6 bulan di Iya, sini. iya. Tapi inovasi 3 bulan kemarin itu terciptalah Iya, ini. teras baca ini. Keren. Kalau untuk pengaplikasian setiap hari, kalau yang dari Bapak pantau nih, siswa-siswa yang datang ke teras baca ini cenderung banyak atau bagaimana minat bacanya? Meningkat. Biasanya sering keluar untuk jajan, maka sebagian itu dari kelas-kelas, terutama kelas 3, 4, 5, 6, maka ini antusiasnya di sini. Memang setiap waktu istirahat. Oke. Kalau untuk koleksi bukunya ini Bapak, ini koleksi bukunya memang mendapatkan bantuan atau Bantuan. memang koleksi? Memang bantuan dari perpus kita gunakan ketimbang diletakkan tidak produksi, maka kita letakkan di sini biar dipakai. Nanti seumpamanya ini 1 bulan yang akan datang ini dipindah dari judul lain kita letakkan sini. Oke, jadi diganti ya? Ya diganti. Kita punya diganti. Jadi variatif bukunya? Iya. Oke. Selanjutnya saya ingin melihat ini kelas yang cantik sekali ini, Kelas 6. eye catching sekali, kelas 6. Iya, kelas 6. Kalau dari dekorasi seperti ini memang sudah ada sejak sebelum kepemimpinan Bapak atau Iya. ini inovasi dari guru-guru ini sejak kepemimpinan Bapak? Sebelumnya di sini memang sudah ada, cuma begini selama 3 tahun di sini kepemimpinannya pakai PJ, PLT, maka ini kayaknya maaflah amburadul, maka kita selama memimpin 2 bulan saya perbaiki, gurunya pakai guru yang keren, maka kita benahi. Selain ada buku baca, buku baca, maka kita dipakai kelas baca. Gitu. Oke.
Ya, siswa kelas 6. Oke, jadi ya kita nanti akan melihat kondisi kelas ini ya Pak ya, Iya, iya. koridor ini. Tapi kalau dilihat itu nampaknya sudah sangat dikhawatirkan ya Pak ya. Memang menghasilkan ini karena mau apa ya, tembok atasnya mau roboh. Nah, makanya mungkin nanti dari dinas melalui Kabupaten Madura dapat bantuan dari negara ini dari apa pandangan luar, kalau di dalam tanpa parah itu. Oke, nanti kita cek ke dalam. Ternyata radar Borneo TV itu bisa dilihat sendiri. Itu kondisi atapnya, kondisi gentengnya sudah melengkung begitu ya Pak ya? Ya, yang Jadi sudah membentuk seperti ya perahu. perahu. Jadi itu Ya. sangat mengkhawatirkan sekali Iya. ketika musim hujan ya Bapak ya? Iya, iya, terutama musim hujan dan temboknya ini miring. Temboknya miring maksudnya di bagian belakang? Iya, miring. Oh, begitu. Jadi katanya konsultan ini jangan ditempati, kita tahu konsultan. Ada konsultan di sini. Gitu. Lalu mungkin karena ini tidak ada lokal lain untuk pemindahan siswa ya? Iya. Jadi ini tempat ini tetap dipakai? Tetap dipakai, cuman kita cari apa ya solusi kalau musim hujan kita pembelajaran ya, dibagi sesi divisi 1, 2, 3 divisi pertama 4, 5, 6 divisi kedua dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kalau mau diseket ya tidak bisa karena tidak bisa efektif pembelajaran. Ya. Kondisi seperti ini sudah ada sejak kepemimpinan Bapak atau sebelumnya? Sebelum saya masuk di sini sudah seperti ini. Cuman saya perbaiki keluarga ini cek karena terlalu lampu, terlalu apa ya kusam. Disangkanya masyarakat aja sudah ngomong ini namanya sekolah kalau sekarang, kalau dulu bukan gitu. Oke, mari teman-teman kita cek ke dalam kelas ya Pak ya. Iya. Kelas 3. Maaf aja Bu, ini permasalahannya karena sekolahnya mau roboh. Makanya kita menunjukkan ke dinas, cuman belum direalisasi. Maka dari itu saya walaupun mau roboh, kita tidak akan kendor untuk masa pendidikan ini. Iya. Jadi bangunan yang kondisinya kurang baik ini Iya, iya. tidak menutup semangat dari Iya. siswa dan juga guru. Iya. Terutama di dalam ini barusan diperbaiki memang. Ketimbang ini sudah 3 tahun tidak Direhab ya? direhab. Oh iya, kondisi atapnya ini. Oke, ini kelas 3. Kelas 3. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Ini pengajar di kelas 3 ya Bu ya? Ini jumlah siswa yang di kelas 3 berapa Ibu? 9. Untuk sekarang ini pelajaran apa? PTS ya? Oh, PTS agama. Ada 9 siswa. Kalau dengan jumlah siswa yang sedikit ini, Ibu merasa pembelajaran lebih efektif atau bagaimana? Kenapa begitu? Karena siswanya banyak. Jadi pendekatan dengan siswa itu lebih efektif ya. Oke, jadi ini ya kondisi kelasnya ya Pak ya, gitu ya. Ini agak parah. Yang paling parah itu kelas 2 sama di sana di tembok atasnya itu mau. Cuman barusan ada dari dinas pakai konsultan. Katanya dapat sekarang mungkin yang akan datang. Iya. Saya nggak tahu ini urusan dinas, yang penting saya sudah sampaikan mana konsultan. Cuman saya masuk ke sini maaf aja yang gitu itu cuma hanya saya diancam sama masyarakat ini masuk ke sini dan kalau ini roboh kena murid apa akan dilakukan. Iya. Wah, mau diseket di sana pembelajaran kurang aktif kalau diseket. Karena nanti akan bentrok suara gitu. Iya, bentrok suara. Maka dari itu saya mohon mungkin dari saya bisa membantu dari dinas mungkin ini pilihan ini. Udah ini mau roboh ini kelas 2 saya memang takut ini waktu musim Hujan penghujanan ya? ya kelas 2 nya kuat. Apalagi hujan, Iya. pas angin. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun mau roboh pembelajaran taktik walaupun muridnya 9 maka 9 lebih paham ketimbang banyak murid. Yang suara satu bisa diterima 20 orang diterima 7 orang kan lebih efektif. Ya, kalau untuk antisipasi terjadinya roboh ini biasanya
langsung dipulangkan atau pada musim hujan itu atau bagaimana? Atau tidak tetap dijalankan aja? Kalau musim hujan, kalau memang kayaknya deras kita dikeluarkan, maka disetting pembagian kelasnya. Seumpamanya kelas 1 sampai istirahat, kelas tingginya dari istirahat sampai pulang. Nah, pulangnya sekolah di sini jam 12 ya. Oke, jadi khawatir ya Pak ya? Oh, cuma khawatir. Ini konsultan aja udah ngomong ini jangan dihormati. Tapi gimana kalau tidak dihormati? Karena tidak ada ruang baru. Mau di sana mau scan, saya butuh pembelajaran lebih aktif dengan kepemimpinan saya supaya PDM bisa bangkit lagi seperti yang dulu. Katanya dulu PDM bagus, katanya dulu. Oke. Terima kasih Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita belajar hari ini. Semangat apa tidak? Jadi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, barangkali ada yang sudah tahu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan itu ada anak lebih. Generasinya yang bagus sekali. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa? Oke, next. Ini perkembangan vegetatif ini ada yang alami tidurnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan generatif atau cirinya apa? Yang pertama adalah terjadinya penyerbukan di hari dan atau alat perhiasan. Kemudian yang ketiga adalah fisik alat perhiasan yang keempat adalah sifat analisis dan tidak perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan generatif. Untuk digunakan dalam atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira yang lebih baik yang vegetatif nanti akan lebih sama dengan hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini kita terjadi pada bunga atau pada tumbuhan. Ini adalah bagian bunga. Baik, rekan-rekan Radar TV, setelah tadi saya melihat kondisi sekolah bilaan ini bersama Bapak Sidik, ternyata banyak sekali inovasi yang Bapak lakukan ya. Baru 6 bulan menjabat sebagai kepala sekolah, tapi sudah menciptakan teras baca, kemudian kelasnya sangat dekoratif sekali. Tapi di sisi lain ada sisi yang mengkhawatirkan dari SDN Bilaan. Untuk pembahasan yang lebih mendetail, itu akan dibahas nanti di sesi wawancara, sesi podcast bersama rekan saya Mbak Sari Purwati, dan tentunya bersama Bapak Sidik dan Bapak Kawin Sampiribur Kecamatan Propo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Radar Madura TV, terima kasih sudah selalu setia menonton program Lensa Pendidikan hanya di Radar Madura TV. Roadshow kita sudah berkeliling di 13 kecamatan dan hari ini saya ada di Kecamatan Propo, tepatnya di SDN Bilaan. Ya, Kecamatan Betul Propo. ya. Ya, ini agak baru banget di telinga SDN Bilaan. Berarti Sari kurang jalan-jalan ini Bapak. Dan hari ini luar biasa, saya sudah berada di SDN Bilaan dan ditemani 2 orang hebat leader di balik suksesnya pendidikan di Kecamatan Propo. Di sebelah kanan saya ada Bapak Ramadan Sidik SPD selaku Kepala SDN Bilaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan. Iya. Dengan sangat meriah sekali tadi disambut oleh pramuka dan nanti kita bahas tentang potensi di sini. Iya. Dan di sebelah kiri saya seperti biasa terlihat sudah familiar sekali Bapak Dr. Andes Muhammad Jufri SPD MSI. Selamat pagi Pak Jufri. Pagi. Assalamualaikum Pak Ibu Jufri. Sari. Terima kasih Pak Jufri, luar biasa Pak Jufri mendampingi tim Lensa Pendidikan mengenalkan hampir seluruh sekolah di Kecamatan Propo. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini tujuannya adalah untuk mengenalkan inilah dia potret pendidikan di Kecamatan Propo dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan tentunya menjadi evaluasi, bahan evaluasi ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Pak Jufri yang tahu betul soal Propo, kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya panggilnya Pak siapa? Bapak Sidik. Pak Sidik. Ya. Pak Sidik, kalau tadi sempat kita ngobrol sebelum podcast ini, Pak Sidik menyampaikan bahwa orang baru di sini. Ya, orang baru. Masih 7 bulan. 7 bulan. Iya, baru 7 bulan Orang ternyata. baru. Ya, jadi
mirip-mirip kamu lah kalau masih Iya, 7 iya, bulan karena iya. masih belum tahu betul Iya, iya, bagaimana iya. kondisi sekolah. Iya. Baik Pak Jufri, boleh diceritakan pada Tretanda Dharma 2 TV sejauh ini apa yang Pak Jufri hadapi di sekolah ini, kondisi sekolah ini. Ya, terima kasih waktunya. Pertama saya masuk ke sini, saya lihat dari sekolah ini pertama dari fisiknya ya agak kusam lah. Iya, padahal bagus loh. Oh berarti ini perubahan yang Iya, dilakukan? perubahan. Luar biasa. Ya, selama masuk Jadi ke waktu sini. itu masuk fisiknya. Iya, dari Catatan fisik, utama. catatan utama fisik. Karena pendidikan itu kalau tanpa fisik yang bagus, Iya, betul. insya Allah Betul. tidak akan maju-maju. Iya betul. Pertama. Dan yang perlu Sari apresiasi, Sari menyampaikan, Sari sampai ke sini, udah ini kerasa sekolah Bapak. Saya berasa nyampe di sekolah. Iya. Luar Iya. biasa. Pertama gitu. Saya nyampe ke sini, maka saya punya program. Yang pertama yang harus kita lakukan pembenahan dari fisik, Iya. fisiknya. Jadi Sudah itu, dipercantik gitu ya. iya dipercantik. Termasuk ini ya Bapak ya? Kalau teras baca ini, Bukan, memang maksudnya termasuk bunga-bunga yang ditempel-tempel. iya, ini barusan. Ini termasuk fisik Iya, yang dimaksud fisik. Bapak? Iya, fisik. Oke. Maka dari itu saya nyampe 1 bulan di sini, kita melakukan apa? Ke kelas, Iya. monitoring, Ngecek ngecek kebutuhannya apa ya. Yap. Di sini sudah ada pojok buku, maka kita punya inisiatif hampir 3 bulan kita buatkan teras baca. Baru 7 bulan tertanda Iya. ini di belakang kita ini. Khususnya kenapa saya memilih untuk podcast di sini karena ini menarik sekali dan ternyata ini merupakan terobosan dan program yang dilakukan oleh Pak Sidik. Iya. Jadi ini merupakan teras baca di tengah keterbatasan, tidak memiliki perpustakaan. Iya. Ternyata tidak menyurutkan semangat Pak Sidik Iya. untuk mengenalkan anak-anak pada Iya. literasi ya Pak Iya, Sidik. iya, ya. iya, literasi. Kenapa muncul teras baca ini Pak Sidik? Nah, karena begini, ketimbang pertama kita mengacu pada literasi nanti ke depan. Nanti kalau istirahat ketimbang kita main anak-anak, Iya, lebih betul. baik diarahkan ke membaca. Iya betul. Gitu. Ada opsi yang Iya. lebih positif ya. Iya, positif. Iya, iya. Maka setiap harinya sudah istirahat ya minimal 10 orang membaca gantian gitu. Ini yang kemudian terinspirasi karena memang keterbatasan ya Pak Sidik. Iya, ya. keterbatasan. Keterbatasan Iya. perpustakaan di sini. Kemudian apa catatan Pak Sidik selain fisik dan juga ketersediaan teras baca ini Iya. yang sudah Pak Sidik lakukan selama 7 bulan. Begini, kita masuk pertama begini kan sebelumnya kita Covid, kemungkinan kepemimpinan di sini tidak ada pakai Iya. PLT. Iya, Mungkin PLT betul. Pak Ibu Jupri ya selama 3 tahun mungkin PLT. Iya. Maka kita Jadi seperti anak seperti yang tidak punya bapak Iya, ya. iya. Maka mungkin dalam keadaan Covid vakum semuanya kayaknya. Betul. Nah, maka pertama kita arahkan melatih disiplin melalui Betul. upacara. Oh, Upacara. menghidupkan kembali ya. Iya, upacara Senin. Upacara. Nah, Iya. yang kedua semua kegiatan baik akademik dan akademik. Semua digerakkan kembali Iya, oleh Pak Sidik. selama 3 bulan. Maka selama 3 bulan kita ikut sain, barusan dapat menjuarai di Kecamatan Propo, tapi di Kabupaten Kala. Iya. Nah, di non akademiknya seperti perlombaan 17-an barusan mendapatkan juara tiga kejuaraan. Bapak ini 7 bulan loh Iya, Bapak. 3 kejuaraan. Ya. Lari Memang ini. Pak Iya. Sidik lari ini Iya, luar memang. biasa. Iya. Iya, Jadi memang. mulai dari pembenahan fisik, Iya. ngecek potensi anak, iya. sampai menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan Iya. pramuka, Iya. terus kemudian upacara, Upacara. disiplin. Ini 7 bulan ditempuh dengan luar biasa. Iya, Pak iya. Sidik, apa sih sebenarnya yang Pak Sidik lihat potensi di sekolah ini sehingga Pak Sidik begitu cepatnya berlari untuk membawa sekolah ini lebih Begini, baik? selama 1 bulan kita mengadakan monitoring ke kelas. Iya. Walaupun maaf aja, gurunya di sini tidak ada PN, cuma 1. Oh ya ampun, di Ya, tengah iya. ya betul. Sama P3K-nya 1, semuanya Artinya satuan. SDM guru sangat minim gitu. Nggak ada, memang nggak ada. Ya Bukan mini lagi, memang nggak ada. Cuma kita tidak mati semangat masalah ini. Ini nanti jadi pembahasan dengan Pak Jufri. Iya, masalah itu ya. Iya. Maka kita sudah mengusulkan ke dinas, ya alhamdulillah mungkin dapat guru yang baru mungkin. Tapi kita tidak patang semangat masalah itu. Maka dari itu saya benahi, terutama kita melalui monitoring. Oh ini ada potensi. Betul. Potensi pertama yaitu masalah akademik. Akademiknya Ya, di ternyata sains. punya potensi akademik Iya, di sini. dari sains IPA dan matematika.
Dari non akademiknya ada ekonomi kreatif di sini. Ekonomi kreatif seandainya kalau di Jawa namanya wingko, Bapak. tapi di sini foto. Oh, foto. Foto. Yang kemudian Iya. anak-anak diajari. Iya, diajari dalam praktek. Kita Iya, iya. bisa menghasilkan, nanti bisa ibu dan bapak bisa lihat. Itu Iya, memang produksi dari pilihan memang. Karena Pak Sidik boleh diambilkan ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi benar-benar dicek apa saja potensi yang dimiliki Iya, di sekolah ini, iya. kemudian sama Pak Sidik diinventarisir, Iya. kemudian dibangun, dikembangkan gitu. Iya. Dilakukan pendampingan pada siswa. Iya, iya, Luar iya. biasa sekali. Ini di tengah keterbatasan. Luar biasa sekali Pak Sidik. Iya, iya. Ini patut diapresiasi Pak Sidik. Iya, iya. 7 bulan sudah melakukan. Ini membalas 3 tahun vakum. Iya, di vakum Iya. karena COVID. Iya, karena COVID. Iya, iya. Ya, dan kalau tadi kita bicara ekonomi kreatif, kita mau lihat hasilnya. Ini. Jadi ini yang menarik ingin yang saya tanyakan. Sebenarnya saya tahu Bapak bahwa Ya, ini silakan. merupakan makanan khas di daerah Propo. Propo. Iya. Tapi saya tidak tahu bahwa ini juga diciptakan oleh anak-anak, dibuat Iya. oleh anak-anak. Ya ini namanya ini masakan turun temurun Iya, dari betul. budaya, dari Iya, pilihan. betul. Maka saya ambil yang gampang aja, Iya. yang menjadi ekonomi kreatif nanti ke depannya. Karena saya punya visi, Iya. yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak karimah Iya. dan mempunyai keterampilan yang memang mempunyai ekonomi Iya. kreatif gitu. Keterampilan yang nanti bermuara pada ekonomi ya, Iya. mendatangkan Iya. penghasilannya. Iya. Dan ini ternyata ini luar biasa. Ini dibuat oleh anak-anak siswa Iya, di sini, iya, iya. diajari dan bagaimana juga pengemasan Iya, nanti, iya, iya. dan juga dijual di sini. Iya. Artinya ada pemasukan yang Iya, dilakukan sekali. iya, Ini luar iya. biasa sekali. Terima kasih, nanti kita akan cicipi ya. Iya, iya, iya. Oke, ini Mas silakan. Ini supaya ternyata tahu betul bagaimana upaya-upaya yang Pak Sidik lakukan. Iya, Pak iya. Sidik, program-program sudah banyak yang Pak Iya. Sidik udah terapkan. Kira-kira harapan Pak Sidik apa sih untuk sekolah ini? Melihat dari luar biasa ya Pak Sidik, Iya. mimpi-mimpi Pak Sidik untuk Ya, sekolah ini. saya punya mimpi ke depan supaya karena misi saya yaitu tentang mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah dan punya prestasi yang tinggi dan pendidikan tinggi yang bersifat mulia. Iya. Karena di sini begini, Anak mulia ya. iya. Karena kalau cuma pendidikan yang tinggi tapi tidak punya karakter berakhlak itu tidak ada gunanya. Iya, betul. Maka saya punya ke depan pendidikan dengan karakter itu harus setara berjalan. Pendidikan karakter ini implementasinya melalui apa Pak? Programnya, program konkretnya melalui apa? Pertama kita pembiasaan dulu. Pembiasaan. Masuknya ke kelas ke kita kelas. salam. Oh ya, Dulu ini tuh, diterapkan. ya pas budaya antri. Budaya antri. Budaya ya, antri. luar biasa. Karena namanya budaya antri itu Iya, biasanya harus ditanamkan dari kecil. ditanam dari kecil, supaya ya. ketika besar gak gampang nyerah. Iya gitu. Iya, Bu. iya, iya. Ya. Ini yang kemudian menjadi catatan Pak Sidik ya. Banyak sekali tentang program-program Pak Sidik ini, dan saya rasa 7 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa. Di belakang jelas nyata terpampang, kita nggak bicara Oh, iya. harapan-harapan saja, tapi program Pak Sidik benar-benar dijalankan. Di belakang ini merupakan hasil dari Pak Sidik, yaitu teras baca dalam jangka 7 bulan dan juga mewarnai sekolah ini dengan benar-benar sekolah. Jadi diasrikan, Iya, iya. dibuat nyaman siswa. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sidik. Iya, iya. Semoga orang-orang seperti Pak Sidik ini hadir Amin. di banyak sekolah, Alhamdulillah. sehingga kemajuan-kemajuan pendidikan sangat terasa, baik itu di perkotaan Iya, maupun iya, di pedesaan. iya, iya. Baik Pak Jufri, ini melompat dari apa yang disampaikan Pak Sidik soal keterbatasan SDM guru, tapi melihat dari semangat Pak Sidik, ternyata keterbatasan itu tidak menjadi soal. Ya, betul, Kira-kira betul, apa ya. catatan dan evaluasi Pak Jufri selaku Korwil Cambidikbud terkait ketersediaan SDM dan juga sarana dan prasarana di sekolah ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan SDM guru, ya kalau di Kecamatan Propo sering mengadakan BIMTEK ya untuk guru. Juga terkait dengan kurikulum Merdeka ini, ya kita memang memacu guru untuk selalu belajar bersama-sama di
di PKG. Iya, betul. Dan juga Karena penerapannya baru ya, ya, kurikulum baru. juga saya menghimbau kepada para kepala sekolah untuk mengadakan BIMTEK di tingkat gugus. Ya, ini untuk menjawab tantangan kita. Selain di Kalau kecamatan, sumber di tingkat daya gugus juga. manusianya guru itu sendiri Iya, betul. memang banyak kelemahan-kelemahan, apalagi ini dihadapkan lagi kepada kurikulum baru ya. Kurikulum baru, yang penyesuaian merdeka, baru ya, Pak Jufri, ya. Penyesuaian. Ya. Sebenarnya ini bukan baru, tapi hanya untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada di kurikulum sebelumnya. Dan sesuai dengan eranya juga. Iya. Ini kalau Bapak Sidik ini sudah banyak ya, kalau saya mengevaluasi Iya, betul. ya kegiatan-kegiatannya sudah banyak yang Betul. dikemas Yang oleh Bapak dihidupkan Sidik kembali. ya. Memang kalau kita menjelami ke belakang Flashback ke belakang. di pilihan ini memang dari kepala sekolah yang sudah pensiun saya ganti dengan kepala sekolah PLT. Iya. Ya, kalau PLT ya kurang begitu betul. geret lah, kurang begitu geret sehingga tidak punya terlalu bapak tetap banyak ya. ya, tidak terlalu banyak ide-ide yang dimunculkan Iya, oleh betul, kepala betul, sekolah. betul. Alhamdulillah dengan kedatangan Bapak Sidik di SDN Bilaan ini sudah aromanya seperti ini, sudah banyak ya. Tolong Bapak Sidik ya. Ini jangan cuma memuji gitu ya, harus dievaluasi Iya. supaya Tolong Bapak Pak Sidik Sidik lebih ya, kerja. apabila ada prestasi anak yang sudah dimiliki, tolong dimasukkan ke buku prestasi Pak ya, biar kita sekolah punya catatan prestasi apa tahun berapa gitu ya, sehingga sekolah terus bergulir nih, ini Bahwa dulu prestasi punya sekolah potensi. kembangkan terus potensi anak ini Pak, terutama di sektor di akademik dan non-akademiknya. Betul. Ya. Karena tadi disampaikan juga pernah di bidang usaha. Untuk sarana dan prasarana, ya, kalau di sini masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, terutama kelas ya. Iya, betul. Terutama kelas. Tadi waktu Nanti roadshow Bapak dengan- Sidik bisa membuat berita acara terkait dengan kekurangan prasarana ini, kerusakan sekolah, dan dikumpulkan ke saya akan melanjutkan ke dinas. Barangkali nanti ada perhatian dari dinas. Iya. Ini langsung mendapatkan tanggapan serius ya dari Pak Jufri. Baik, terima kasih Pak Jufri terima kasih, ulasannya. ya. Luar biasa sekali terletak dari apa yang disampaikan oleh Pak Sidik maupun Pak Jufri. Kita melihat bahwa semua harus bekerja keras untuk menciptakan perubahan-perubahan baru. Karena perubahan-perubahan itu tentu tidak akan terjadi apabila kita tidak punya keinginan, visi misi yang sama untuk menjadikan pendidikan lebih baik dan lebih maju ke depannya. Terima kasih Amin, Tretan. amin, amin. Semoga apa yang disampaikan keduanya ini bukan sekedar lip service, tapi nanti mampu dibuktikan tentunya dengan menjadikan pendidikan lebih baik ke depan. Terima kasih Amin, Tretan telah amin, amin. menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, bisa salam Lensa Pendidikan. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.